Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti hadir. Amin. Dia menguatkan, dia menyembuhkan, dia menghibur setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita mau satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sungguh teramat sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Kami siapkan seluruh kehidupan kami mau datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami, karena kami percaya di mana ada hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia limpahkan kasih kebaikannya, rahmatnya, kasih setianya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh
Pimpin setiap langkah hidup kami, ya Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar kasih setiamu dalam hidup kami. Mari dimanapun Engkau berada saat ini, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bawa hidupmu, bawa hatimu, bersyukur kepada Tuhan saat ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang kau alami sampai hari ini, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, dan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu itu yang terbaik. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan yang terbaik dalam hidupmu. Tetaplah percaya, tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tetap yakin bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kita akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Terus bergantung sepenuhnya, hidupmu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama dengan sepenuh hatimu katakan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung jariamu. Yesus, kami bersyukur mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan. Pimpin setiap kami Tuhan, pimpin dalam setiap jalan hidup kami, dalam setiap waktu, dalam setiap menit, dalam setiap detik di hidup kami Tuhan. Besar setiamu Tuhan Yesus. Dan ajaib karyamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami terus tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami terus tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, sebab kasih setianya lebih dari hidup yang
Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap hembusan nafas yang masih Tuhan beri bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku dengan segenap hatimu katakan, ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu.
menurut kehendak-Mu terjadilah. Terjadilah Tuhan apa yang jadi kehendaknya Tuhan dalam hidup setiap kami. Sebab satu hal yang kami tahu Tuhan, ketika apa yang kami rancangkan itu yang baik dan Tuhan tidak kerjakan dalam hidup setiap kami tetap mau imani dan percayai bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik buat kehidupan kami. Saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami mau belajar, kami mau dituntun oleh Tuhan melalui masa-masa yang ada dalam hidup setiap kami mau akui tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Tanpa Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Itu sebabnya kami datang di hadirat-Mu, kami mohon Tuhan sertai kami. Apapun yang jadi kerinduan kami, apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan kami, hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi hamba percaya Tuhan yang akan menyelidiki setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Bicara buat setiap kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan tetap baik buat hidup setiap kita, amin. Through ups and downs, lewati apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita, Dia tidak pernah rancangkan yang buruk buat hidup setiap kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, satu kata yang masih tetap saya akan bahas Bapak Ibu Saudara, satu hal yang begitu menggelitik di dalam hati saya Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang salah paham. Saya mau lanjutkan Bapak Ibu Saudara, ketika kemarin kita sudah belajar ya sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang salah paham. Itu bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun dalam hidup setiap kita. Kita bisa kapanpun, baru bangun kita bisa salah paham sama istri kita. Baru bangun kita bisa salah paham sama suami kita, sama anak kita. Kita bisa gampang salah paham Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya mau bagikan hari ini untuk Bapak Ibu Saudara saat ini ya Bapak Ibu Saudara. Sometimes bukan cuma sekedar salah paham dengan sesama kita. Bukan salah paham dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang hari ini menurut saya cukup gawat Bapak Ibu Saudara, ketika dalam hidup setiap kita mulai salah paham sama Tuhan. Ketika dalam hidup setiap kita melalui masa-masa yang kita jalani dalam hidup ini, ketika hal yang terjadi dalam hidup setiap kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saya mulai khawatir Bapak Ibu Saudara, jangan ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mulai salah paham sama Tuhan. Jangan ada di antara kita yang mulai mencurigai Tuhan. Hari ini tetap saya mau katakan Dia tetap Allah yang baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita. Satu hal yang kita harus patri di dalam hati setiap kita. Dia tetap Tuhan yang baik dalam hidup setiap kita. Dia tidak pernah rancangkan yang buruk buat hidup setiap kita. Even hari ini mungkin apa yang menjadi planningmu, apa yang jadi rencanamu itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tetap tahu satu hal, taruh dalam hati setiap kita. Mungkin apa yang kita rencanakan itu yang baik menurut kacamata kita. Mungkin apa yang kita rancangkan itu sesuatu yang baik menurut pandangan kita. Tapi percayalah, jalannya Tuhan itu berbeda dengan jalan setiap kita. Tapi jalannya Tuhan itu pasti yang terbaik buat hidup setiap kita. Amin. Apapun yang hari ini terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, sama-sama yuk kita buka Alkitab kita. Yohanes 11, kita mau baca satu ayat dulu Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6. Satu cerita yaitu Lazarus dibangkitkan. Kita sama-sama tahu ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu cerita dari perikop ini Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-6 mengatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu Saudara ceritanya. Ada satu keluarga yang begitu dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, Maria, Marta dan Lazarus. Satu hari Lazarus sakit, dan ketika Lazarus sakit, info ini diberikan kepada Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6 mengatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, jadi Tuhan Yesus sudah tahu kalau Lazarus sakit Bapak Ibu Saudara, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi dengan sengaja Tuhan tidak langsung datang Bapak Ibu Saudara, tapi dengan sengaja Tuhan mengulur waktu. Dengan sengaja Tuhan mau menyatakan rencananya. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu Saudara, hari itu menurut kacamatanya Lazarus, Maria dan Marta, harusnya Tuhan Yesus langsung datang atau enggak Bapak Ibu Saudara? Menurut kacamata mereka, keyakinan saya Bapak Ibu Saudara, harusnya mereka kepingin kalau Tuhan Yesus langsung datang. Ketika Lazarus sakit, Tuhan datang, Tuhan sembuhkan, that's all, it's finished Bapak Ibu Saudara, selesai. Case closed, masalah sudah selesai. Tapi hari itu dengan sengaja Tuhan tidak hadir. Dia ulur 2 hari lagi. Kita loncat Bapak Ibu Saudara ke ayat yang ke-21 Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan sudah mundur 2 hari ya Bapak Ibu Saudara, ketika setelah itu Tuhan datang.
Ketika Tuhan datang menghampiri Maria, Marta, dan Lazarus, hari itu yang kejadian Lazarus sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Menurut kacamata manusia, it's too late, itu terlambat, Bapak Ibu Saudara. Ayat 21 mengatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Hari itu menurut pandangannya Maria dan Marta, Bapak Ibu Saudara, it's too late, sudah terlambat. Ketika saya baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, dalam pandangan saya Bapak Ibu Saudara, dalam pengertian saya, cerita ini mengakibatkan Maria dan Marta dia bisa salah paham sama Tuhan. Ketika apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang dia rancangkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Apa yang dia minta sama Tuhan, Tuhan tidak jawab sesuai apa yang dia minta. Dan itu bisa membuat Maria dan Marta kecewa. Mungkin dia salah paham sama Tuhan. Di ayat yang ke-6 Tuhan sengaja dia tidak langsung datang Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara menghadapi hari-hari yang ada di depan ini, mungkin kau mulai salah paham hari ini sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi dalam hidup saya? Tuhan, kenapa Tuhan izinkan pergumulan ini terjadi dalam hidup saya? Ketika saya menjalankan pekerjaan saya Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit banyak proyek yang mungkin saya sebetulnya kepingin Bapak Ibu Saudara supaya proyek itu bisa saya dapatkan. Tapi tidak sedikit yang Tuhan izinkan supaya proyek itu lewat dari saya. Tapi satu hal yang saya belajar, ketika saya tetap ada di dalam rencananya Tuhan, dia tidak pernah tinggalkan saya sendiri. Ada satu proyek Bapak Ibu Saudara ketika ditawarkan sama saya, jujur saya tergiur Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan caranya Tuhan yang begitu luar biasa, dia luputkan sehingga saya tidak jadi dapat proyek tersebut. Ternyata lewat 2-3 bulan Bapak Ibu Saudara, ternyata proyek ini macet. Dan orang yang terlibat di dalamnya kena masalah keuangan. Dan di situ saya bersyukur dan saya tahu kalau menurut pandangan saya apa yang saya rencanakan itu yang baik. Dan Tuhan tidak kerjakan karena Tuhan sediakan yang terbaik buat saya. Amin. Hari itu Bapak Ibu Saudara rawan sekali untuk Maria dan Marta, mereka bisa salah paham. Tapi hari itu Bapak Ibu Saudara satu hal yang saya belajar. Yuk hari ini sama-sama kita mau taruh dalam hati kita. Tuhan tidak pernah rancangkan yang buruk buat setiap kehidupan kita. Meskipun mungkin dalam hidup setiap kita berpikir bahwa ini sudah terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Dia mampu untuk mengubahkan setiap kehidupan kita, keadaan kita. Sekalipun hari ini kau ada di titik terendah dalam hidupmu, tetap percaya kalau Tuhan tidak pernah terlambat. Kuasanya tidak pernah terbatas untuk memulihkan kehidupan kita. Asal satu hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang saya belajar supaya kita tidak salah paham sama Tuhan. Ada di ayat yang ke-27, 26 dulu saya bacakan. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Hari ini dalam hidup setiap kita supaya kita tidak salah paham sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang harus kita lakukan, tetap percaya. Tetap percaya dan tetap percaya. Saya tahu ini tidak mudah. Saya tahu ini tidak gampang. Banyak hal membuat kita bisa salah paham sama Tuhan. Sehingga seringkali saya dapati banyak orang yang bicara gini Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak cinta sama saya. Tuhan jauh dari saya. Rasanya Tuhan tidak bela saya. Rasanya Tuhan berseberangan dengan saya. Rasa-rasanya saya dikutuk sama Tuhan. Hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara, engkau lagi kecewa sama Tuhan. Engkau lagi salah paham sama Tuhan. Tapi hari ini tetapkan dalam hatimu. Tuhan selalu tahu yang terbaik buat hidup setiap kita. Hari ini jangan ada salah paham sama Tuhan. Kalau hari ini dalam pandangan kita apa yang baik Tuhan tidak kerjakan, Dia sediakan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Satu hal yang harus kita tetap tahu, satu hal yang harus tetap kita lakukan supaya kita tidak salah paham sama Tuhan. Tetap percaya. Marta berkata, ya Tuhan aku percaya. Hari ini ketika engkau percaya Dia sanggup memulihkan kehidupanmu.
Saya yakin dan percaya di waktu yang tepat pemulihan itu Tuhan akan sediakan buat hidup setiap kita. Jangan ada yang tinggalkan Tuhan, jangan ada yang mundur dari Tuhan. Tetap berjalan, tetap melangkah di masa-masa yang ke depan. Saya yakin dan percaya untuk anak-anaknya Tuhan, Dia sediakan masa depan yang terbaik buat hidup setiap kita. Amin. Hari ini stop salah paham sama Tuhan. Whatever happen in your life, apapun yang terjadi, Dia tetap Tuhan yang baik buat hidup setiap kita. Tetap percaya kalau rancangannya selalu yang terbaik buat hidup setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita ada di Spasio Office Tower lantai yang ke-6 setiap hari Minggu jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Kami rindu melihat Engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Apapun Tuhan yang hari ini terjadi dalam hidup setiap kami, ajar kami untuk tidak salah paham sama Tuhan. Ajar kami untuk kami tidak jadi orang yang kecewa sama Tuhan. Sebab kami tahu kalau detik ini Tuhan belum selesaikan masalah kami. Kami percaya Engkau bukan Tuhan yang meninggalkan setiap kami. Dan kami percaya di waktu yang tepat Engkau akan sediakan yang terbaik buat setiap kami. Tuhan, hamba berdoa dengan sungguh saat ini Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang sedang ada di masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Bapa, hamba berdoa Engkau tilik setiap anak-anak-Mu, Engkau kuatkan mereka, Engkau mampukan mereka. Hamba berdoa tidak ada yang mundur daripada Tuhan, tidak ada yang berseberangan dengan Tuhan. Hari ini kami mau tetapkan hati kami, Tuhan tetap baik buat hidup kami. Dia tidak pernah tinggalkan Engkau Bapak Ibu Saudara. Saat ini angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang terbaik, yang termanis dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat yang selalu menyertai, memimpin, melindungi, memberkati seluruh aspek kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.